Somasi yang akan kita lakukan ini jelas terkait tentang pelanggaran dari hak cipta, pelanggaran dari hak eksklusif, dan di sini pun pihak dari Triswaka harus membayar dari performing rights yang sudah dilakukannya, karena menurut secara umumnya dan pasal undang-undang kita juga, apabila musik yang dibawakannya itu tidak berizin, tentunya ini adalah sebuah pelanggaran. Mungkin jelasnya nanti pengacara saya, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media ya. Pertama, kami sudah tanda tangan kuasa dengan Kang Okta Dirga ya. Jadi surat kuasanya ini, karena kami tidak bisa berbicara kalau belum ada surat kuasanya. Jadi karena bisa dilihat sudah ada surat kuasa terkait dengan permasalahan dengan permasalahan hukum dengan Triswaka. Sudah bisa ya. Oke. Pertama yang kami permasalahkan di sini adalah terkait dengan hak cipta yang dimana Triswaka menyanyikan satu lagu yang berjudul yang berjudul Saat Aku Tersakiti itu dari lagunya Dadali. Nah, kebetulan di sini adalah salah satu personilnya dan vokalisnya langsung dan bercipta lagu ini. Nah, kemudian untuk menciptakan lagu, kemudian ketika udah nyanyikan lagu ini, Kang Dirga ini kaget melihat kok tiba-tiba ada yang cover lagu ini. Nah, ketika melihat di YouTube yang di-upload di Creation News Ya, ada satu lagi pun di Tia. Ada satu lagi ya di production atau Tia apa gitu ya. Sebentar. Ini satu lagi tuh memang dia ini, nah ini untuk ini acara launching ya. Ini di channelnya Tia Multimedia ya, Tia Multimedia. Ini ada di daerah Lamongan. Kalau ini daerah mana? Kalau ini di daerah, kalau yang satu ini ya, kalau di satu ini di daerah Jogja, itu ya di Nuansa Coffee. Nuansa Coffee. Nuansa Coffee. Kalau ini di Ashuro Cafe, beda tempat ya. Nah, kemudian terhadap covernya lagu ini, bahwa Dirga ya, klien kami Dirga merasa bahwa ini merugikan kami. Kenapa kok kemudian seenaknya aja Triswaka ini cover lagu. Nah, terhadap itu perlu kami jelaskan juga bahwa memberi penegasan bahwa dengan mengcover lagu itu tanpa izin ya, tanpa izin pemegang hak cipta atau pencipta lagu itu melanggar hukum ya, melanggar hukum. Nah, dalam hal ini kami tegaskan bahwa Triswaka telah melanggar hukum dalam sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang hak cipta ya, di mana ketika menyanyikan lagu tanpa izin ya, tanpa izin itu bisa dikenakan pidana dan tuntutannya pun sampai 1 miliar. Nah, di sini yang perlu kami sampaikan adalah sebagai kuasa hukum menyampaikan secara tegas kepada Triswaka bahwa untuk segera mungkin meminta maaf kepada grup band Dadali, khususnya ini kepada Kang Dirga ya, Kang Dirga untuk meminta maaf dan kemudian terhadap kerugian dan atau dari hasil ya yang sudah didapatkan untuk kemudian silakan dibicarakan ya kepada Kang Dirga, yang nantinya ini kami akan menyampaikan juga somasi lebih lengkapnya nanti. Kami yang menyampaikan somasi akan mengirimkan somasi ke Triswaka. Nanti kami akan mengirimkan tuntutan kami ada di sini. Nanti bisa di Tuntutannya apa aja Bang? Mungkin bisa dikasih tahu Bang. Pertama itu tuntutannya adalah terkait dengan hak royalti ya, hak royalti sebagai pencipta lagu. Nah, kemudian terkait nominalnya berapa nanti kami akan sampaikan dalam somasi aja. Mungkin ya, Lalu itu aja tuntutannya? Hanya itu saja? Hanya untuk sementara ini aja dulu.
nanti kalau memang nggak ditanggapi secara baik atau tidak diindahkan somasi kami ini, akan kami melakukan langkah hukum. Langkah hukum baik itu secara pidana ataupun secara perdata. Tetapi kami masih memberikan peluang memberikan waktu kepada Triswaka untuk segera mungkin, segera mungkin, karena hanya kami memberikan waktu selama 1 minggu, selama 1 minggu somasi ini hanya dalam waktu 1 minggu. Kalau memang ditanggapin, berarti kami kami nggak melakukan langkah hukum, karena kami berpikir bahwa langkah hukum itu adalah langkah terakhir, opsi terakhir ya. Jadi itu dulu ya, kami itu nanti untuk lebihnya nanti mungkin untuk jalur hukumnya. Enggak, kalau untuk somasi itu cukup sekali juga udah bisa kita ngambil jalur hukum. Enggak prinsip itu, nggak prinsip, nggak harus 1, 2, 3. Untuk apa bayangannya? Jadi kalau nggak ditanggapi sekali ya udah kan melakukan jalur hukum aja. Iya, coba kita. Nggak usah nunggu lama-lama. Oke. Ya pastinya kami akan meminta klarifikasi juga terhadap Kreasindo News. Apakah ini diminta atau udah kerjasama dengan Triswaka? Ini pastinya dulu adalah kami lebih ke mengcover lagu atau cover lagu dari Dadali. Nah, lebih ke sana dulu. Tapi tetap kami minta klarifikasi penjelasan dari Kreasindo News di yang punya channel YouTube ya. Kami masih belum, tapi akan kami mungkin nanti beberapa hari ke depan kami akan mencari. Untuk nominal sendiri di tuntutannya berapa di surat somasi? Jadi ini kan ada 1 tempat, ada 2 tempat ya. Ada 2 tempat itu pastinya tuntutan kami di sini adalah 2M. Ya, 2M. 2M ya. Karena ini dua tempat. Karena 2 tempat ya. Oke. Udah dibuat laporan ke polisi Pak? Karena laporan itu harus kirim somasi dulu. Karena kalau jalur hukum, laporan itu kan jalur hukum. Nah, jadi tidak kami langsung mau jalur hukum, tapi kami minta dulu secara kekeluargaan. Kalau komunikasi kan memang terputus ya, setelah dia menyatakan memberikan channel yang dulu pernah kerjasama, dia jadi lebih memilih untuk udah ngasih aja tuh channel gitu ya. Daripada untuk berbicara empat mata dalam hal. Sebenarnya ini adalah hal yang berbeda. Saya juga pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu kan, yang saya terima sekeluarga gitu kan ya. Itu nanti di sisi yang lain saya akan ceritakan juga. Tapi yang jelas di sini fokusnya adalah bagaimana caranya kita ini memberikan sedikit efek jera sebagai bentuk usaha kita dalam hal memperbaiki ekosistem yang sehat di kalangan musik ya, supaya nanti kedepannya itu tidak ada lagi yang seperti ini. Nah, ini sekedar tambahan aja dari saya untuk di YouTube ini, di channelnya Kreasindo ataupun di Pia Production tadi. Apabila memang di YouTube ini kan memang kita akan melonggarkan sedikit karena kan memang sudah ada agregator dan memang sudah terhubung langsung kepada pihak publishing gitu kan ya. Jadi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah hak performing rights-nya yang memang harus dibayarkan. Karena hak performing rights itu berbeda. Nah, kalau misalkan dia mengklaim diri dia itu pengamen, kenapa dia upload di YouTube? Terus kalau misalkan dia ini YouTuber, kenapa dia membuat video covernya itu tidak di tempat tertutup, tapi kenapa ini di tempat terbuka? Nah, ini akan berubah hak unsur haknya. Unsur haknya akan berubah menjadi hak performing rights yang memang secara YouTube dia mechanical rights-nya tidak bermasalah karena memang sudah otomatis ada collecting, tapi secara perform dia harus bayar. Tapi setelah munculnya video tersebut sudah ada ibaratnya omongan terkait tersebut nggak sebelum adanya sekarang somasi gitu? Sudah, karena kemarin awal-awal saya dengan kakak saya juga pengacara itu terkait tindakan yang kurang mengenakan juga yang kemarin di Bali. Saya juga sempat mengumumkan bahwa ada 2 pelanggaran yang dibuat. Bahkan ini saya tunggu waktu itu masih di waktu 2 minggu ya, tapi sekarang sudah maju menjadi 1 minggu aja, 1 pekan aja. Kita tunggu itikat baiknya dari Triswaka sendiri, bagaimana pertanggungjawabannya, dan ini sekalian untuk memberikan efek jera bagi penyanyi-penyanyi cover yang memang tidak memahami peraturan tentang covering.
Berarti belum ada respon dari Triswakanya terkait hal tersebut? Untuk terkait hal ini, somasi ini belum, karena kemarin itu hanya tanggapan dari mereka tentang perlakuan yang di Bali itu. Nah, perlakuan yang di Bali pun mereka hampir menyanggah bahwa katanya ada unsur fitnah, gitu kan. Sementara dari kami sudah memberikan bukti-bukti autentik yang memang melalui chat. Saya sudah kirimkan itu di YouTube channel saya, bukti-bukti chatnya, perlakuannya seperti apa saya ceritakan, karena saya menceritakan ke media pun atas permintaan fans-fansnya mereka. Saya mendapati tekanan yang memang tekanan ini secara psikologis ya, karena bullying yang terjadi kepada kami atas perlakuan dari fans-fansnya Triswaka yang cinta buta itu. Saya kuat mental, kalau istri saya enggak. Makanya kan ini saya mengkhawatirkan, apalagi istri saya ini kan posisinya sedang mengandung gitu ya. Nah, hal ini kan merugikan secara psikologis juga. Itulah yang makanya saya akan maju di sisi lain yang berbeda. Bukan asasnya karena dendam gitu ya. Toh kemarin dengan dia mempunyai kejadian dengan Andika Kanan Bedbon, itu adalah sebuah hukuman yang nyata yang ada di dunia atas perlakuannya kepada kami. Begitu.